Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami memahami narasi saya, cerita saya tentang banyak orang-orang yang mudah kagum terhadap sesuatu yang besar atau sesuai dengan judulnya, jangan mudah kagum dengan bisnis besar. Jadi banyak sekali ya yang saya temui baik teman-teman mahasiswa ataupun orang pada umumnya terkesima dengan bisnis yang besar, terkesima dengan bangunan yang besar dalam rangka berbisnis. Nah, padahal bangunan tersebut ya dibangun untuk menampilkan produk-produk yang ada dan kita tidak tahu berapakah keuntungan yang didapatkan. Ya. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan, kenapa kok kita jangan mudah kagum dengan bisnis besar? Ya, yang pertama adalah karena bisnis besar itu belum tentu profit. Oke, sekali lagi bisnis besar belum tentu profit. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kita harus tahu selisih antara penjualan dengan biaya atau penjualan dikurangi dengan biaya. Artinya kita mencari profitnya dulu berapa. Misalnya penjualannya ada 5 juta, biayanya berapa dulu? Ya, mungkin biayanya 3 juta sehingga memunculkan profit 2 juta. Nah, itu kita harus tahu dulu karena tidak semua bisnis itu yang kelihatannya besar itu bisa mendapatkan profit segitu gitu loh, ya. Padahal kadang-kadang kita nemuin di luar, di sekitar kita ada beberapa bisnis yang sebenarnya untung besar, tapi karena dia kecil jadi nggak kelihatan bagus, nggak kelihatan mewah gitu ya. Oke, itu tadi tentang profitnya. Kalau profit itu kita ngelihatnya dari selisih antara penjualan dikurangi dengan biaya. Nah, untuk selanjutnya ya, yang persoalan yang selanjutnya itu kalau kita sudah dapat profitnya, sekarang kita bagi antara profitnya dengan modalnya. Ini penting karena kita ingin melihat usaha yang dilakukan oleh seorang bisnis atau sebuah bisnis, ya, apakah dengan mengeluarkan uang atau modal seberapa sehingga bisa menghasilkan profit. Jadi analoginya begini, misalnya kita ngeluarin uang 5 juta, kemudian profitnya itu 1 juta, sehingga return on asset-nya, kalau di bahasa keuangannya namanya return on asset, itu 20%. Ya, 1 juta dibagi 5 juta, 20%. Nah, sedangkan ada bisnis yang lainnya, itu mengeluarkan uang 2 juta, ya, 2 juta, tapi dia dengan profit yang sama, 1 juta. Tentu bisnis yang kedua lebih bagus daripada bisnis yang pertama. Kenapa? Karena bisnis yang pertama itu perlu mengeluarkan 5 juta untuk mendapatkan uang 1 juta. Ya, sedangkan yang bisnis yang kedua itu kita hanya mengeluarkan 2 juta, kemudian mendapatkan 1 juta. Ibaratnya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya, tadi yang pertama itu kita harus tahu ada profit. Setelah ada profit, kita bagi lagi dengan modalnya, supaya kita tahu berapa modal yang sudah dikeluarkan oleh seorang bisnismen. Nanti kita akan bandingkan seberapa efektif modal itu dibandingkan dengan profitnya. Anda bayangkan, coba kita bayangkan ya, kalau misalkan kita mengeluarkan uang 1 miliar, ya, kita mendapatkan profit 50 juta setiap bulan. Memang banyak, tapi kita perlu 1 miliar. Sedangkan usaha-usaha yang kecil saja, misalkan hanya butuh 500 ribu, ya 500 ribu saja kita mendapatkan 250 ribu, itu jauh lebih bagus daripada yang pertama. Memang secara uang lebih sedikit, tapi secara usahanya kita hanya sampai ke 500 ribu, tidak sampai ke 1 miliar. Nah, itu salah satu cara juga kita melihat kualitas sebuah bisnis. Yang ketiga adalah modalnya. Modalnya ini dari mana? Kenapa saya bilang modalnya dari mana? Karena ini modalnya nanti bisa jadi akan mendatangkan beban atau biaya.
Contoh kalau kita pakai hutang, bebannya apa? Nah, bebannya adalah beban hutang, misalnya beban bunga, beban bunga yang setiap bulan atau setiap tahun harus kita bayar. Nah, kalau kita menggunakan modal sendiri tentu lebih murah karena kita tidak perlu membayar beban-beban apapun karena itu hanya beban dari hanya uang dari kita saja, ya. Sebuah teori ya, teori dalam keuangan namanya pecking order theory mengatakan bahwa yang pertama sumber dana yang paling bagus adalah dari pendanaan internal atau pendanaan sendiri, ya, bukan dari sumber eksternal gitu. Oke, kemudian dari tiga itu kita harus lihat, ya, tiga hal itu saja itu bisa kita lihat. Kalau tiga hal itu sudah bagus, ya, artinya yang pertama sudah menghasilkan profit, kemudian yang kedua adalah return on asset-nya atau perbandingan antara laba dengan modalnya itu besar, prosentasenya besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah modalnya dari mana, bisa modal sendiri, ya. Beban bunganya kecil, ya. Itu bisa jadi adalah sebuah bisnis yang layak untuk dikatakan bagus, sehingga kita jangan mudah kagum apakah bisnis itu modalnya besar atau modalnya kecil, modalnya dari pinjaman bank atau modal sendiri, itu nggak apa-apa, nggak masalah semuanya. Asalkan kita lihat dari tiga sisi tadi, ya. Yang pertama profitnya harus ada, yang kedua harus ada selisih, bukan selisih, ya, prosentase antara laba dengan modal atau aset, ya, boleh juga, itu harus besar karena itu kan pengorbanan dari seorang bisnis atau sebuah bisnis untuk menjalankan usaha. Nah, yang ketiga baru kita modalnya dari mana, apakah ada beban bunga. Kalau ada beban bunga, apakah beban bunganya bisa lebih kecil daripada keuntungannya setiap bulan atau setiap tahun. Jadi kita harus analisis dia sampai ke situ, ya. Tidak bisa kita katakan sebuah bisnis yang besar sekali mendatangkan keuntungan yang besar sekali. Nah, kemudian kita katakan bahwa bisnis tersebut ini pasti sangat bagus, sangat keren gitu. Enggak. Bisnis yang keren itu ya tiga hal tadi. Profitable, kemudian ada selisih ROA yang cukup besar, kemudian yang ketiga adalah asal modalnya dari mana. Kalau asal modalnya dari bank, ya beban bunga, berarti beban bunganya apakah lebih kecil daripada profitnya. Jangan sampai beban bunganya lebih besar daripada profitnya. Nah, ini yang sering terjadi. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya ajarkan. Jika teman-teman ingin bertanya seputar bisnis, seputar manajemen dan akuntansi, bisa komentar aja di bawah, ya. Insya Allah nanti akan saya baca, kemudian saya bikinkan video untuk jawabannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.